Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, saya Pendeta Yane akan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35 di bawah judul perikop Roti Hidup. Namun, sebelum kita merenungkan firman ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Selamat pagi Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami kembali datang menghadap Engkau. Bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai, melindungi dalam istirahat tidur malam kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh dibangunkan dengan kehidupan yang baru. Tuhan, mengawali hari ini, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, buatlah kami mengerti, memahami akan maksud dan kehendak Tuhan. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan Kau berfirman bagi kami. Kami siap mendengarkannya, siap pula memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Yohanes pasal 6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35 di bawah judul perikop Roti Hidup. Saya bacakan demikian bagi kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu suka makan roti? Bagi Bapak Ibu yang suka makan roti, Bapak Ibu pasti tahu sedikit banyak jenis-jenis roti. Dan dari sekian banyak jenis roti yang Bapak Ibu nikmati, pasti rasanya enak dan nikmat. Namun, setiap kali Bapak Ibu makan roti-roti itu, setiap itu pula Bapak Ibu akan segera lapar. Kenyang sebentar,
lalu lapar sebentar lagi. Semua orang yang makan jenis roti itu tidak akan pernah kenyang untuk selamanya. Namun ada satu jenis roti yang istimewa yang dapat membuat orang kenyang untuk selama-lamanya. Bapak Ibu pasti bertanya, roti jenis apakah itu? Bapak Ibu tahu, dialah Yesus, sang roti hidup itu. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus dalam ayat 35 berfirman, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus mengatakan hal itu dalam rangka ia meluruskan motivasi yang keliru dari orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu. Karena mereka hanya datang untuk mencari roti yang dapat mengenyangkan perut mereka. Tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkan mereka untuk sesaat. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, di awal pasal 6 ini, memang Yesus memberi makan sebanyak 5.000 orang, hanya dengan berbekalkan 5 roti dan 2 ikan, yang dipegang oleh seorang anak kecil. Dan semua mereka makan dengan puas dan kenyang. Bahkan ternyata masih tersisa 12 bakul roti dan ikan itu. Bapak Ibu yang terkasih, melalui mujizat ini, Yesus mengajarkan kepada orang banyak, yaitu pelajaran rohani yang amat berharga, yaitu iman. Dia mencoba memberikan suatu fakta bahwa melalui kuasa Allah, segala kebutuhan manusia dapat dicukupkan. Dan dia juga menekankan bahwa melalui mujizat itu, Allah sanggup menyediakan bagi kita jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan roti hidup itu? Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Roti hidup adalah diri Yesus Kristus itu sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan untuk keselamatan dunia. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Lalu, bagaimana cara menerima roti hidup itu? Caranya adalah kita percaya kepadanya. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman. Dalam perjamuan kudus yang sering kita ikuti, roti dan anggur yang kita terima merupakan lambang dari darah Yesus Kristus. Pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi untuk keselamatan dunia. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang saat ini masih belum menerima Yesus Kristus sang roti hidup itu. Dan inilah tantangan bagi kita semua, terutama bagi gereja. Bagaimana gereja dapat mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama sang roti hidup itu, di tengah berbagai persoalan hidup yang beraneka ragam. Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya. Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang sering mengalami kelaparan. Yesus Kristus adalah roti hidup dan Ia adalah sumber dari segala kebutuhan hidup manusia. Marilah kita menerima, membagikan, dan memberitakannya kepada semua orang, sehingga semua orang dapat kenyang secara jasmani maupun kenyang secara rohani, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini.
Bila firman ini boleh menguatkan iman kami. Terlebih, kami boleh memahami bahwa Engkau hadir di tengah dunia ini sebagai roti hidup yang tidak hanya mencukupkan kebutuhan hidup kami di dunia ini, tetapi juga yang dapat memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, hari ini kami akan kembali memulai segala aktivitas pekerjaan kami di hari yang baru ini. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Memberi kami kemampuan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Pada saat ini kami juga membawa doa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Dirung Lingkin. Kami serahkan kehidupan mereka, usaha pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga dalam tugas dan penata layanan yang ada di gereja Ijo Pakat Dirung Lingkin diberkati oleh Tuhan. Para pendeta, penatua dan diakon, guru sekolah minggu dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Pun juga dalam setiap tantangan dan pergumulan sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menolong, terlebih dalam mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan juga keselamatan, sehingga sidang jemaat-Mu dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari dengan baik, karena Tuhan ada untuk menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.